A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu Allah SWT. Para ulama punya kaidah umum, dan ini kaidah ulama sepakat, tidak sepakat ulama, yaitu kaidah al-adab qabla al-ilm. Kalau bahasanya seorang ulama besar yang sezaman dengan Imam Malik, Laits bin Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamul hilm qabla al-ilm. Belajarlah hilm. Hilm itu sifat akhlak yang baik, Pak. Hilm itu apa bahasa kita hilm? Lapang dada ya. Di antaranya lapang dada, betul. Di antaranya lapang dada. Tapi kalau di terjemahan Quran, halim itu suka saya lihat terjemahannya penyantun. Gini, salah satu ciri hilm, ciri orang punya sifat hilm. Kalau ada orang berbuat jahat ke dia balas orang itu dengan kebaikan. Itu hilm. Itu orang sudah melampaui beberapa tangga ya Pak ya. Orang kalau ada berbuat jahat sama kita kan, ada syair di Arab, ini syair jahiliyah tapi jangan diikuti. Saya sampaikan, dulu saya disuruh ngapal sampai syair jahiliyah suruh ngapalin Pak. Ya. Syair jahiliyah jangan ditiru. Dia mengatakan, la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqal jahlil jahilina. Sampai ada orang berbuat jahat ke saya, wallahi akan saya balas mereka lebih dari semua orang jahat di muka bumi ini. Saya akan jadi orang yang paling jahat di muka bumi ini. Sampai ada orang berbuat ke saya. Itu tidak benar ya. Tapi ini orang dijahati sama orang, dia balas orang yang jahat kepada dia itu dengan kebaikan. Dihibah kita. Itu kejadian di generasi tabi'in. Ulama begitu. Dia ada orang menghibah, membicarakan keburukan, kan kita nggak suka. Begitu dia dengar, didatangi rumahnya, bukan dilabrak Pak, dikirimi makanan. Itu selain memadamkan api permusuhan, siapa tahu juga menjadi pintu hidayah dia. Itu orang punya sifat hilm. Nah, Laits bin Sa'ad mengatakan, belajarlah hilm sebelum ilm. Ya, belajarlah sifat hilm tadi itu sebelum kalian belajar ilmu. Jadi dalam Islam itu sepakat, ulama harusnya al-adab qabla al-ilmi. Harusnya itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, ta'allamtul ilm 30 sana. Maaf, ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilm 20 sana. Saya ini belajar adab 30 tahun lamanya. Saya belajar ilmu cuma 20 tahun. Ini yang bicara ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi makanya mohon seharusnya menanam akhlak anak itu lebih bersabar karena dia lebih lama. Kalau belajar ilmu cepat Pak, Allah, apalagi anak-anak, apalagi kalau akhlaknya sudah baik, cepat banget. Iya kan, anak kok kan kita lomba pasti kalah kalau lomba, nggak usah lomba deh, pasti kalah. Itu anak-anak dikasih Quran, cepat banget hafalnya. Kasih apa, cepat hafalnya. Itu semua. Begitu Pak, di madrasah saya juga gitu Pak. Saya lihat anak-anak begitu saya istilahnya Pak, saya lemparin kitab itu selesai, hilang, selesai. Masuk semua, dihafal semua. Makanya saya lemparnya harus agak hati-hati. Jangan saya salah lempar kan bahaya Pak. Saya lempar lagi, hilang, hafal semua. Itu anak-anak. Kalau cuma ilmu cepat banget, cepat sekali. Tapi adab, akhlak itu perlu waktu panjang. Nah di kita ini nggak ada ruangnya. Space untuk belajar adab sampai terkontrol, terevaluasi, gak ada. Sudah begitu kita akhirnya tergiring oleh zaman materialistik. Semuanya ukurannya adalah masalah material. Masalah fisik, sifatnya harta, apa segala macam. Akhirnya, lihat Pak, orang tua lebih menghormati, lebih bangga, lebih senang kalau umpamanya anaknya begini. Anakmu nilai matematikanya berapa dibandingkan dengan anakmu sudah mandiri belum ya? Lebih banyak itu sudah berapa kitab yang dibaca dibandingkan dengan anakmu santun apa tidak. Lebih mudah orang tua menilai sudah berapa juz hafalannya dibandingkan dengan itu anak kalau di rumah
dipanggil sama bapak ibunya langsung datang apa enggak? Lihat Pak, ukuran kita sudah kejungkir balik itu. Jadi kita ini sekarang jalan pakai kepala, nggak pakai kaki, kakinya di atas. Kita sudah jungkir balik cara kita berpikir. Padahal dalam Islam dibalik. Mulailah dari adab. Al-adab qoblal ilmi. Adab dulu baru ilmu. Dan belajar adab lama. Abdullah bin Mubarak juga mengatakan bahwa kadal adab an yakuna thulutsail ilm. Adab itu kurang lebih 2/3 ilmu. Coba, kalau ini ilmu bulat begini Pak, 2/3-nya itu adalah adab. Sisanya ilmu lain. 2/3 loh, adab, akhlak, 2/3. Saya kasih contoh gampang, ini gampang banget aplikatif. Gampang contoh tentang tema ini. Lihat ya, bedanya anak yang belajar adab, memang agak lama nanam adab. Dan kadang-kadang tidak dihargai oleh masyarakat. Karena masyarakat tahunya tadi, yang tohir tadi itu. Matematika jelas, bisa perkalian, penjumlahan, pembagian jelas. Hafalan Quran jelas, targetnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz terus ya. Tapi begitu anak sekarang jadi mandiri ya. Anaknya jadi ramah ya. Anaknya jadi kalau dipanggil orang tuanya selalu datang ya. Anaknya mudah minta maaf kalau salah ya. Itu nggak ada ukurannya. Padahal ini mestinya didulukan dan lebih besar. Jadi mulai kita ubah cara berpikir ini. Saya tunjukkan perbedaannya. Ini saya buatkan ilustrasi perbedaannya. Ini indahnya ketika anak punya pondasi akhlak yang baik, punya keimanan yang baik. Lihat contohnya. Contohnya adab. Saya kasih contoh yang konkret aja deh, nggak usah ilustrasi. Biar ini kisah nyata ya. Saya mohon maaf, saya cerita tentang anak-anak yang kami didik. Waktu itu kami dapat tamu seorang syekh. Ini bukan guru saya, tapi gurunya Ustadz Fauzi. Jadi bayangkan di atas saja. Syekh Khaldun. Sekarang saya belajar cuma bukunya beliau, jadi nggak ketemu beliau. Datang suatu hari ke kami, kemudian saya ajak beliau. Kemudian saya minta beliau misi di hadapan anak kecil, si SD, ada yang usia TK itu kan 5 tahun, 5-6 itu. Saya cuma pengen mengetes sesuatu memang Pak, jadi sengaja saya. Dengan semua gurunya kumpul, beliau bicara, saya mendampingi beliau. Begitu selesai, karena beliau lama sekali di Indonesia, sampai lancar bahasa Indonesianya. Beliau bilang, saya ini sudah keliling Indonesia Bu. Saya sudah sambil makan beliau cerita, saya sudah masuk ke pesantren sekolah. Itu anak-anak itu antum apain? Saya bilang kenapa emang? Saya pernah mengunjungi sekolah waktu saya bicara, itu anak nggak karu-karuan berisiknya, akhirnya saya hentikan ceramah saya. Gak ada adabnya. Ada sekolah yang tidak ada suara sama sekali, tapi mereka batu, bukan orang. Ini kalimat itu. Saya bilang, kan gini Pak, saya ngisi depan bapak ibu ini kan saya lihat wajah, karena saya tahu ekspresi, ada yang nggak paham, ada yang paham, saya tahu. Kan biasa orang yang biasa bicara depan orang pasti akan tahu Pak. Ada yang coba mencerna pelan-pelan itu, iya kelihatan. Sama kayak antum makan ini, kan kelihatan kan ekspresinya persis sama, ilmu juga keterangannya juga kelihatan, ya. Jadi nggak usah khawatir, saya tahu kok insya Allah. Maka beliau bilang ini bukan manusia, ini batu, kata. Gak ada ekspresi. Jadi ternyata disuruh diam itu cuma perintah diam aja udah, nggak ada yang masuk. Kata beliau beda sama anak-anak antum itu, anak kecil-kecil itu. Saya tahu persis. Mereka ekspresif, mereka interaktif wajahnya dengan saya. Dia gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Simpel banget teorinya. Karena waktu baru mulai beliau mau bicara, anak-anak namanya anak masih ngomong. Gurunya cuma bilang, "Assalamualaikum anak-anak." Masih ada ngobrol, Waalaikumsalam. Masih ngobrol kan beberapa orang. Anak-anak, hari ini kita kedatangan gurunya Ustadz Budi. Kalian tahu yang di depan ini ahli ilmu luar biasa. Baik, kalian hanya tinggal mempraktekkan adab terhadap
ahli ilmu. Silakan sebut. Itu tok hanya kalimat itu. Kenapa? Karena adab terhadap ahli ilmu itu sudah ditanam betul sejak awal. Setiap hari adab terhadap ahli ilmu, adab terhadap ahli ilmu. Ditunjukkan, dipraktekkan, ditunjukkan, dipraktekkan, begitu. Dan itu, lihat bedanya. Yang satu ada ahli ilmu bicara berusiknya minta ampun, nggak ada adab. Yang satu diem tapi nggak ada ekspresi, nggak ngerti, nggak nyambung, nggak masuk ilmu. Itu bedanya orang punya adab dengan orang yang tidak punya adab. Baik di usia yang sama, pokoknya dikasih ilmu yang sama. Makanya adab itu menjadi pondasi yang luar biasa. Ya begitu seterusnya. Orang diberikan cinta ilmu. Anak itu, Bapak Ibu, kalau tidak diberikan iman dan akhlak, akidah dan akhlak itu kayak mobil mogok. Seperti mobil mogok tahu. Mobil mogok bisa nyala apa enggak? Enggak bisa. Bagaimana cara menyalakannya? Gimana cara nyalakannya? Cara yang manualnya, didorong, dorong, nyala. Alhamdulillah ya. Masa tiap pagi kita dorong mobil? Generasi tanpa pondasi akidah bisa nyala, bisa, tapi pakai dorong dulu. Dan antum akan kecapean. Bapak Ibu akan kecapean. Tiap saat dorong. Dorong tuh ya sekali-kali aja ya kan, namanya hidup tuh kadang-kadang ya, jangan setiap kali. Mobil hebat itu sekarang ya kan, nggak usah kunci dimasukkan, dari jauh kan nyala nih, mana masih sekian meter jaraknya. Generasi begitu, generasi dengan akidah akhlak itu masya Allah itu punya luar biasa. Kalau ibarat tanaman dia menjadi tanah yang sudah subur siap antum tanami apa saja. Dia akan tumbuh dengan baik. Yang belum punya pondasi itu kayak tanah tandus. Antum tanami bibit terbaik, ilmu terbaik, nggak tumbuh. Sekalinya tumbuh, buahnya kecil-kecil bisa pahit. Gitu. Jadi ini kita bicara tentang hal yang luar biasa tentang tema akidah akhlak. Nah kemudian Allah, jadi kaidah dalam Islam adalah al-adab qabla al-ilm. Jadi adab sebelum ilmu. Saya ingin sampaikan juga ini sebagai satu poin masukan buat kita tentang akhlak itu sesungguhnya tidak selalu sama dengan sopan santun, dengan etika, dengan apalagi yang lain. Jadi akhlak Islam itu punya sendiri. Saya kasih contohnya langsung. Kalau ada piring, isinya steak, daging, umpamanya, ya. Garpunya taruh di sebelah mana? Kiri, pisaunya kanan. Pasti diiris pakai pisau, dimakan pasti pakai. Gak mungkin kan yang masuk ke mulut adalah pisaunya. Padahal kita diajari. Itu antum pindahkan tidak mengganggu kenikmatan steaknya. Saya jamin tuh itu. Tapi itu yang benar. Siapa? Oh iya dong, makan pakai tangan kanan. Yang tangan kiri kan setan, Pak, ya kan? Tangan kiri ya setan. Setan kok dilanjutin? Mati matakan. Jadi ini etika makan steak. Tapi tidak sesuai dengan akhlak Islam. Makanya tidak selalu sama. Nih, saya kasih contoh, saya sebagai orang Jawa, saya kasih contoh Anggah Ungguh, budaya sopan santun ketimuran. Saya nggak tahu tempat lain sama apa tidak sama. Kalau saya lagi duduk di sini, ya, tiba-tiba anak saya naik ke sini, ini kalau di sopan santun Jawa nggak sopan. Kok gitu? Saya duduk di sini. Di kursi, orang tua atau mertua saya yang banyak di sebelah sana duduk di bawah, itu nggak sopan. Ya, ini kan budaya salah satu suku. Sudah gitu tuh anak naik ke sini, ternyata ini cuma sebagai tangga untuk naik ke pundak saya. Itu lebih nggak sopan lagi. Antum tahu berapa seringnya Hasan Husain naik ke pundak Rasul? Nabi loh, naik ke pundak Rasul. Sahabat melihat itu.
Gitu ya. Ya, jadi akhlak Islam tidak selalu sama dengan sopan santun, tidak selalu sama dengan etika. Nah, jadi dia ada nilainya sendiri, ada aturannya sendiri. Gitu ya, itu saya cuma ingin menekankan itu. Jadi harus dipelajari. Jangan hanya ditafsirkan terserah kita. Jadi harus ada panduan sendiri seperti apa.